Ibu-ibu, kita ketemu lagi hari ini ya. Hari ini saya mau ajarin jamur Bangkok Korea. Nah, ini bumbu-bumbunya sudah disiapin semua ya. Nah, ini tepungnya. Nanti menurut resep ya, ini tepungnya sudah diberi ini bumbu, taruh baking powder sedikit, lalu ukurannya terigu 3 sendok, 1 sendok tepung beras, terus 1 sendok tepung masena, 3 sendok terigu. Ini tepungnya, taruh baking powder sedikit ya. Lalu ini yang cairan kayak goreng pisang, ini terigu aja ya. Terigu aja, ini bisa ditaruh sedikit garam, merica ya. Lalu dicairin kayak goreng pisang kentalnya. Lalu jamurnya ini kita rendam, cuci bersih, diteres, lalu di kecilin-kecilin kayak gini ya. Lalu rendam di tepung yang cair, kita goreng ya. Sambil dia saya goreng ya. Supaya tidak hilang waktu, saya 1 kali goreng ya. Hanya contoh ini, nggak banyak ya, tapi saya bikin asam manis dengan jamur campur cakwe ya, bikin asam manis. Jadi sekalian goreng ya. Goreng sampai kuning ya, sampai garing, sama dengan goreng pisang gitu ya, sampai garing baru angkat ya. Goreng sampai kuning gini ya, baru diangkat ya. Nah, sekarang mulai masak dia punya saus Korea. Saus Korea itu kita pakai ini sambalnya ya, sambal Korea. Terus ini bumbunya semua wijen. Terus ini wijen amado saya jadi 1 ya. Nah, masukin ya. Saus tiram, saus tomat, dan ini saus Korea. Saus Korea kalau suka lebih pedas, banyak ini cuma sedikit saya pakai. Sedikit air ya, airnya sedikit. Api kecil aja ya. Sudah kental gini, jamurnya dimasukin ya. Nah, sampai garing, sudah garing sekali, baru masukin wijennya supaya dia renyah ya. Sampai keadaan gini, sampai garing baru diangkat ya. Kita tambah wijen lagi atasnya. Nah, ini jamunya sudah selesai. Jamu Bangkok Korea.
Baik, Seku. Tadi sepertinya lezat sekali ya. Jadi kita tadi melihat kalau itu karamel-karamel gimana gitu, Seku. Wah, ini saya pikir awalnya itu berkuah loh, Seku. Oh, bukan ya. Ternyata karamel-karamel begitu ya. Iya. Baik, Seku. Itu nanti hasilnya itu kalau dimakan kriuk begitu atau lembek, Seku? Kriuk. Kriuk ya, waduh. Ya, Kita nggak sabar nih dengerin resep yang kedua. Kira-kira resep kedua ini bagaimana nih, Seku? Ini asam manis. Jadi dari bahan jamur ini yang digoreng bisa juga dibuat asam manis. Mau kombinasi taruh cakwe goreng juga boleh, jadi 2 rasa. Oh, baik. Seku, boleh dijelaskan terlebih dahulu, Seku, kira-kira persiapan bahan-bahannya apa saja? Bahannya simpel sekali. Tadi udah dijelasin itu jamur goreng, itu cakwe juga dipotong-potong, taruh di kulkas 2 hari, jadi dia lebih garing. Nanti tinggal celup tepungnya sama dengan jamur Korea. Sama dengan jamur Korea, goreng sampai garing, lalu kita masak sausnya. Pakai mentega ya. Nanti ada demonya, nanti dilihatin ya cara masak sausnya. Saus asam manis ya. Baik, berarti langsung kita lihat demo masak Saus asam manis ya. saus asam manisnya ya, Seku ya. Baik. Iya, iya. Nah, ini bumbunya asam manis ya. Jadi jamur ini bisa bikin 2 menu. Bisa bikin asam manis, bisa bikin bumbu Korea ya. Nah, sekarang saya mulai masak bumbunya ya, sausnya ya. Terutama masukin mentega. Mentega dilumerkan dulu ya. Saus tomat, saus tiram. Nah, minyak wijen aku jadi 1 ya. Saus tomat, saus tiram, minyak wijen jadi 1. Ini ditumis sedikit ya. Lalu gula pasir, cuka ya. Taruh cuka ya. Sudah tumis gini, sudah harum, baru masukin ini paprika, hijau, merah, wortel, sekalian masukin ya. Nah, nanas. Masukin air ya. Masukin air. Mendidih, tunggu 5 menit gitu sampai ini bumbunya meresap ke sayurnya. Baru masukin masena. Masena cair. Nah, sampai gini ya. Sampai kentalnya pas-pasan. Lalu ini jamur dimasukin dengan cakwe goreng ya. Nah,
Biasanya mau makan baru disiram saus ya, supaya jamunya tetap gurih ya. Ini kalau langsung santap, langsung makan, udah pas ya. Nah, ikan ya. Nah, ini 2 menu sudah selesai ya. Simple sekali. Terima kasih ibu-ibu yang cantik telah luangkan waktu melihat saya demo ya. Amitofo, Kang Eng. Kanan Seku luar biasa. Simple-simple, cuma nikmat nih Seku. Karena kan memang ada beberapa trik ya, trik-trik khusus yang Seku terapkan. Nah, mungkin Seku boleh cerita nih, tadi di awal saat membuat laminasi, apa ya, laminasi itu baluran ya, baluran dari jamur yang Seku pakai, Seku ada sampaikan kalau pengganti tepung kriuk yang dijual di luaran itu dengan bahan apa saja nih Seku? Jamurnya. Bukan, itunya Seku adonan untuk pengganti tepung kriuk. Nah, ini mungkin Bapak Ibu Susyong Seci belum paham. Oh, itu pakai tepung putri. Ini saya ada contoh. Tepung putri bagus tuh. Bisa kriuk dia. Oh, tepung putri ini beli di mana nih Seku? Oh, di supermarket ada, di Hoki ada, di mana-mana ada. Ada ya. Kalau misalkan nih Seku, ya, tepung putri nggak ada, tepung kriuk nggak ada, bagaimana cara menyiasatinya? Bisa pakai terigu, anehnya terigu 3 sendok, tepung beras 1 sendok, maizena 1 sendok, terus taruh baking powder sedikit, udah bisa ganti ini. Oh baik, saya ulangi ya Seku. Ya. Tepung terigu 3 sendok, maizena 1 sendok, terus apalagi tadi Seku? Maizena 1 sendok, tepung terigu 3 sendok, tepung beras 1 sendok, tepung apa baking powdernya berapa banyak? Sedikit aja. Sedikit, satu sendok teh gitu aja ya. Apa pucuknya sendok teh gitu ya Seku ya? Ya, gitu. Nah, itu bisa adonan juga. Oh, itu untuk berapa banyak Seku kira-kira adonan itu untuk kurang lebih 1 bungkus. 1 bungkus ini. Biasa dia orang jual 1 bungkus loh. Ya. Oh, 1 bungkus jamur itu bisa kita pakai balurannya itu pengganti tepung kriuk, 3 sendok makan tepung terigu, 1 sendok makan tepung beras, 1 sendok makan maizena, terus baking powder di seperempat sendoknya ya Seku ya, kurang lebih segitu ya. Dikit aja ya. Oke. Terus nih Seku, biasanya nih, kita itu kan kalau lagi bikin karamel, biasanya overcook, rasanya jadi pahit Seku. Tadi gimana nih? Itu jangan pakai api besar, api kecil. Jadi enggak gosong. Dari awal api kecil atau besarin dulu apinya untuk pannya biar panas, langsung kita kecilin? Bikin sausnya itu dari awal kecil, nggak perlu besar. Oh, oke. Oke, jadi berarti pakai api kecil sampai ke bunyi sereng gitu ya, baru dimatiin ya? Iya, sampai kita campur-campur, jangan sebentar aja, kira-kira 5 menit. Jadi dia itu tercampur rata dan nanti ini jamunya lebih garing gitu. Oh, baik. Jadi jangan terlalu cepat angkat ya. Baik, baik Seku. Terus yang kedua, yang kesekian saya ini banyak tanya ya Seku. Tidak apa-apa. Apa ya Seku? Penasaran, soalnya makanan ini makanan yang cukup familiar sebenarnya. Cuman beberapa orang itu ada beberapa kesalahan kalau buat. Mungkin yang pertama, jamurnya lembek. Nah, itu biasanya kendalanya di situ, Seku. Kita bikin crispy jamurnya itu sudah salah. Lembek. Terus yang kedua, kita bikin sausnya ini over karamel, jadi pahit. Gitu. Terus yang ketiga, biasanya nggak mau lengket, Seku. Ya, jadi kayak
nggak nyatu gitulah. Nah, berarti Oh, gitu. triknya tadi harus matang dulu, karamelnya sudah kelihatan bulir-bulirnya itu baru dimasukin ya Sepu ya. Karamelnya harus taruh air dikit ya supaya dia lebih rata. Jangan enggak taruh air terlalu kental, nanti enggak bisa rata, meresap ke jamur. Oh, airnya sedikit aja ya Sepu ya. Nah, sedikit. Baik. Nah, tadi Sepu waktu sesi kedua demo tentang saus asam manis. Nah, ini banyak cara ya Sepu saya lihat untuk mengatur kekentalan kuah asam manisnya itu. Sepu tadi kalau nggak salah pakai tepung maizena ya. Iya, dikentalin ya. Itu berapa banyak Sepu? 1 sendok aja. Oh, sedikit aja. Lihat, kita masak banyak atau dikit. Kalau dikit setengah sendok aja cukup. Nah, sendok makan ya Sepu ya. Ya, tergantung banyaknya. Terus saya juga pernah dengar nih Sepu, pengganti tepung maizena itu bisa diakalin dengan tepung apa Sepu untuk buat kental? Untuk tepung ini, kanji juga boleh. Tepung kanji dengan air gitu atau langsung dimasukkan tepung kanji dimasukkan di masakan? Nah, harus taruh air dulu ya. Dicairkan dulu baru masukin. Oke, baik. Berarti kasih air dikit dulu, tepung kanji. Kalau misalkan tidak ada maizena, langsung dituang di pan ya, Seku ya. Di adonan ya tadi. Oh, itu tahan lama nggak Seku kekentalannya? Atau mungkin kalau dingin dia cair nanti? Nggak ya? Maizena lebih tahan, enggak cair. Oh, maizena. Kanji biasa lebih gampang, diadu-adu bisa cair. Oh, baik, Seku. Nah, Seku ini hari ini pakai jamur khusus nggak? Atau jamur yang biasa dibeli pasaran? Jamur apa tuh Seku namanya? Oh, biasa beli di pasaran punya bisa kok, sama kok. Oh, jamur apa tuh Seku yang dipakai hari ini? Jamur tiram. Jamur? Tiram. Tiram ya. Oh, jamur tiram. Oh, baik. Oh, yang biasa kalau nggak salah harga 5.000 apa 6.000 itu ya Seku satu bungkus. Ya, 5.000 atau 4.000 satu bungkus. Murah meriah itu. Benar murah meriah. Oh, memang ciri khas makanan bumbu Korea tadi, jamur bumbu Korea tadi harus ada wijennya. Iya. Andainya di rumah enggak ada bumbu Korea ini, ya, bisa juga pakai lombok botol. Oh, sambal maksudnya. Nah, sambal botol ya, betul. Oh, sambal. Oh, oke. Terus kombinasinya apa Seku? Karena dia juga Seku pakai. Maksudnya Sama kan tadi. Saus tiram, ya. wijen, andainya enggak ada ini, madu, bisa taruh gula, terus kecap manis. Gitu. Oh. Saus tiramnya jangan terlalu banyak ya, hanya 1 sendok sudah asin. Oh, jangan ya. taruh kecap asin lagi ya. Ya. Perlu pakai penyedap rasa nggak? Tadi Seku saya lihat kayaknya nggak pakai mokocing atau penyedap rasa jamur ya? Oh, enggak perlu. Soalnya Ya? dia sudah cukup manis, sudah cukup enak. Nah. Oke, Seku. Berarti kalau misalkan tips dan trik Seku tidak ada lagi, masih ada lagi nggak Seku kira-kira apa yang perlu disampaikan agar nanti waktu memasak di rumah bisa sukses? Saya rasa sudah cukup jelas ya, di orang gampang ya Seku ya, karena ini simpel sekali ya. Ya. Baik. Sekarang saya akan buka sesi pertanyaan ya Seku ya. Saya akan tampung beberapa pertanyaan dari Zoom dan juga dari YouTube. Nah, sebelum saya bacakan, mungkin ada Bapak Ibu Sesyong Sece yang mau tanya langsung dengan Foni Sece. Silakan nyalakan mikrofonnya. Ya, boleh, enggak apa-apa. Oke, Bapak Ibu Sesyong Sece yang mau bertanya, silakan raise hand atau langsung nyalakan mikrofonnya. Silakan, mau tanya boleh ya. Baik, sambil kita tunggu ya Seku ya. Yang bertanya langsung akan bacakan beberapa pertanyaan nih Seku. Pertanyaan pertama. Biasanya nih, kalau kita goreng-goreng tepung-tepung dengan goreng-goreng dengan crispy-crispy gitu, atau ada tepung-tepung balurannya itu, minyaknya cepat keruh, Seku. Jadi cepat kotor ya, banyak
sisa-sisa penggorengan yang gosong-gosong itu bagaimana Seku cara menghilangkannya? Oh, gini, kalau nggak mau cepat keruh, kita sudah taruh tepung ya. Ini sudah celup, terus taruh tepung, jangan langsung masukin goreng. Didiamkan kurang lebih 5 menit. Jadi dia sudah meresap toh. Jadi tepungnya udah meresap, jadi tidak gampang keruh minyaknya. Oh, baik. Baik, Seku. Nah, Bagi Bapak Ibu sesi yang mau tanya melalui YouTube, dipersilakan ya. Tinggal tulis di live chat, nanti kita akan sampaikan melalui saya. Jadi saya akan bacakan untuk chef hari ini. Ada pertanyaan lagi nih, Seku. Baking powder atau baking soda yang dipakai? baking powder. Bedanya apa nih, Seku? Oh, biasanya dulu pakai soda, atau sekarang baking powder lebih bagus. Baking powder ya? Kebanyakan pakai baking powder. Ya, baik. Ada yang tanya nih, Seku. Mau coaching itu Petsin bukan? Maksudnya MSG bukan, Seku? Masuk dalam ciri-ciri MSG atau vaksin bukan, Seku? Kayak micin gitulah, Seku. Kayak micin, kayak penyedap rasa yang non-vegetarian. Oh, itu saja. Andainya masak sup berkuah-kuah, baru saya pakai mau kucing. Kalau yang garing-garing gini sudah cukup. Dia punya ini, tidak perlu pakai. Oh, baik. Jadi, mau coaching itu termasuk MSG juga, Seku? Maksudnya bahan makanan yang ada kimianya nggak, Seku? Kalau menurut Seku? Iya, betul. Nah, kayak wicing itu. Oh, oke, baik. Terus ada yang tanya nih, Seku. Kalau pakai tepung bumbu, apakah perlu adonan jamur goreng? Tadi sudah disebutkan ya, Ibu. Kalau pakai tepung bumbu yang sudah jadi, Bapak Ibu sudah tidak perlu repot lagi memberikan kombinasi campuran dari tepung terigu, tepung beras, tepung maizena, sama baking powder. Iya, betul. Kalau Bapak Ibu mau simple, ya sudah, tinggal beli jadi aja. Tapi mungkin ada beberapa tepung bumbu siap saji yang tidak vegetarian ya. Jadi masih ada bawang, masih ada penyedap rasa non veggie. Nah, kalau yang mau veggie, ya amannya kalau nggak ada. Veggie mau aman, yang ini. Tadi saya contohin. Putri, dia tidak ada taruh bawang. Itu sudah jadi ya, Sepup? Tepung putri ini ya, sudah jadi. Oh, baik. Ya. Terus ini, Sepup, bagaimana nih pertanyaan saya yang tadi? Bagaimana cara goreng jamur tiram biar kriuk, tidak bisa lembek? Apinya jangan kebesaran. Waktu goreng jamurnya? Iya. Kalau kebesaran, takutnya dia cepat kuning, jadi belum garing udah diangkat. Oh, jadi intinya dengan api kecil kita itu sudah mereduce kandungan air di dalam jamurnya ya, Sepu ya? Iya, sedang apinya, jangan besar sekali ya. Oh, baik Sepu. Jadi itu loh, Bapak Ibu Sesiongsit ya, ada tipsnya ya. Untuk menghilangkan kandungan air, kita bisa menggunakan api yang kecil, kita setting api yang kecil saat menggoreng. Iya sih masuk akal di Sepu, karena kan panasnya perlahan ya, nggak langsung besar gitu ya. Jadi kandungan airnya bisa perlahan-lahan menguap. Ya, betul. Jadi menggaringkan. Ya, jadi baru taruh panas, terus api dikecilin. Oke. Ada lagi nih, Seku, pertanyaan. Biasanya kan jamurnya itu agak bau apa gitu loh, Seku. Ya sih, biasanya kalau di pasar kan ada yang mungkin jenis jamurnya yang berbeda ya, agak bau. Nah itu kalau Seku biasanya gimana mensiasatinya? Kita rendam sebentar ke air garam, hilangkan baunya. Berapa lama, Seku? Oh, enggak usah terlalu lama. Kurang lebih 5 menit ya, taruh garam. Udah, baru kita bilas lagi. Oh, baik. Berarti rendam pakai air bersih dicampur garam sedikit aja ya, Seku ya. Terus habis itu kita bilas lagi ya dengan air bersih sebelum diolah ya. Perlu dibumbui dulu nggak, Seku, jamurnya?
Nggak perlu dibumbu. Oh, nanti overtaste ya Seku ya, asin alias. Baik. Dan jamur ini, andainya nih mau untuk gorengan makan gini aja juga enak, asal pakai tepung bumbu ini. Oh, Andainya nih pakai terigu nih harus taruh garam, taruh merica gitu. oh oke. Baik Seku. Seku Tapi ini kita bikin gorengan gini aja enak sudah, benar. Oh gitu ya. Iya, kalau dibumbuin lagi nanti takutnya rasanya berlebih jadi asin ya Seku ya. Iya benar. Seku, kita beralih dulu ya. Ada satu Sece dari Pekanbaru nih. Mau bertanya langsung ke Seku. Silahkan Sece, nyalakan mikrofonnya. Kan En, selamat siang. Kan En Foni Sece untuk ajaran resepnya. Saya mau tanya tadi yang di resep asam manis, itu kan ada pakai cuka ya Sece? Itu harus pakai gula, cukup manis. Tadi saya mungkin lupa ngomong pakai gula ya. Itu kalau asam manis harus cukup manis, cukup asam, baru enak. Oh, sepertinya kan ada pakai cuka. Yang mau saya tanyakan, apa fungsi cukanya ya Sece? Ya, asamnya beda. Andainya ada yang tidak mau pakai cuka, saus tomatnya lebih dikit, saus tomatnya. Atau taruh jeruk, boleh ya. Oh, berarti ambil asamnya cuka juga ya Sece ya? Iya. Oh, ya, kan En Sece ya. Atas sarannya kan En. Kanan Sece. Kanan sudah bergabung, sudah bertanya. Baik. Masih ada pertanyaan lagi nggak? Langsung yang tanya itu. Silahkan dengan Ibu Vivi ya. Halo, silahkan. Ibu Vivi S, menyalakan mikrofon. Oh, baik, Seku. Kita beralih dulu ya ke pertanyaan melalui chat. Tadi ada yang tanya, Seku, ini resep tadi Seku nggak pakai telur ya untuk campuran adonannya? Oh, enggak pakai. Kita vegan. Soalnya Ya? vegetarian, ada yang vegan, enggak berani makan telur. Oh. Jadi enggak pakai. Kalau misalkan nih Seku tambah telur, ditambah di adonan yang mana? Soalnya kalau pakai telur kita bikin gorengan, kalau dia dingin kurang renyah sudah. Oh, gitu ya Seku. Jadi Bapak Ibu kalau bikin kriuk, jangan pakai telur. Memang gurih, tapi lembek ya Seku ya, kurang renyah. Waktu panas, dia gurih. Nanti kalau dingin dia enggak gurih lagi. Kalau pakai telur. Oh gitu. Jadi mending nggak usah pakai telur, hemat juga. Ya Seku, kolesterol, betul. Oke, saus Korea itu isinya tanpa bawang kan? Tanpa bawang ya, benar. Berarti ini saus Korea yang vegetarian atau saus Korea umum? Yang vegetarian. Oh, beli di mana Seku? Apa mereknya boleh sebut? Di Hoki ada, Hoki ada. Mereknya apa Seku? Boleh disebut mungkin? Ini mereknya dia bahasa Korea. Seku, dekatkan aja ke kamera. Seku dekatkan ke kamera biar Bapak Ibu Sesiung Sece bisa screenshot. Nah, itu ya, bisa di screenshot ya Bapak Ibu. Nah, oke. Oke, sudah ya. Baik, kanan Seku. Terus kalau vegan kan nggak pakai mentega, berarti pakai minyak biasa ya? Mentega ada yang vegan juga, ya. Oke. Irwan's iPhone ada yang tanya? Enggak, mau tanya tadi baking powdernya berapa kira-kira? Ini setengah sendok teh aja. Oh, setengah sendok teh. Iya. Oke, iya. Xie ya, Sece, kan en. Kenapa Seku kalau kebanyakan? Efeknya apa?
Nggak perlu sih kebanyakan. Paling penting dia bisa garing ya. Oh, biasanya kalau kebanyakan baking powder pahit ya, Sepuh. Sorry, ini suaranya ke mute. Sepuh, sorry, boleh nyalakan suaranya, ini ke mute, Sepuh. Oh, ini Sepuh, suaranya ke mute. Sepuh, suara mikrofonnya boleh dinyalain dulu. Itu di layar saya sudah buka. Nah, oke, sudah nyala. Kita lanjut ya, Sepuh ya. Ya, silakan. Jadi setelah jamur dicuci, langsung dilumuri tepung atau ditiriskan dulu sampai kering, baru dilumuri tepung? Tiriskan sampai kering. Biasanya saya pagi mau buat, malam saya sudah cuci bersih, tiris, taruh kulkas. Oh, jadi jadi dia lebih airnya lebih kering ya. Oh, baik. Jadi tipsnya Bapak Ibu Sesiong Sece, 1 hari sebelum ya, atau ada waktu kurang lebih 10 jaman, masuk ke kulkas setelah dicuci bersih. Mofocing itu tadi termasuk vetsin. Iya, Sece, tapi vetsin vegetarian. Seku ada yang tanya nih, Seku, karena mungkin pecinta telur ya. Kalau misalkan nih, Seku saya pakai cuman putih telurnya aja, apakah kalau dingin tetap lembek? Iya, betul. Oh, jadi intinya kuning telur ataupun pakai putih telurnya aja ataupun pakai semua, kalau dingin tetap nggak kriuk ya, Sepuh? Kalau putih telur aja dingin masih tetap kriuk. Kalau ambil dengan kuningnya dingin kurang kriuk sudah. Oh, gitu ya. Mungkin kalau putih telur aja masih bisa. Bisa ya. Jadi kalau ada putih telur nggak usah pakai tepung cair sudah. Oh, jadi jamurnya dicelupin di putih telur ya, Sepuh. Tapi setelah dikocok ya pastinya. Iya, taruh di putih telur. Oh, ada yang tanya, Sepuh. Mentega vegan itu mereknya apa? Merek apa sih tadi tanya? Mentega vegan itu. Mentega vegan. Mentega yang vegan. Ini biasanya ini siapa yang kasih seminar? Pak Susianto, dia bisa jelasin yang vegan mentega apa gitu. Oh, Seku biasanya beli yang kiloan gitu ya? Ya. Kalau Anda ada mentega, pakai minyak juga enggak apa-apa. Bisa untuk tumiskan bumbu aja ya. Minyak enggak apa-apa. Cuma taruh mentega lebih harum. Oke, baik Seku. Seku, mungkin ini ada satu Sece yang tanya, karena mungkin beliau ini mulai menerapkan pola hidup sehat. Menurut Seku nih, penggunaan mokocing itu Seku anjurkan atau tidak bagi kesehatan? Vegan pastinya gitu. Saya rasa jangan, saya tidak anjurin. Cukup pakai gula dikit kalau mau manis. Mau kucing biar bagaimana, dia biasa ada mengandung bahan kimia. Oke, baik Sepuh. Jadi kalau bisa, akalin penggunaan penyedap rasa dengan gula dan garam. Kombinasi gula, garam, merica ya Sepuh ya? Iya. Baik. Setelah kering, supaya tepung bisa lengket ke jamurnya pakai apa? Nah ini. Supaya tepung bisa lengket, sausnya atau tepung? Ini, mungkin ini tadi keputus ya Sepuh ya. Jadi begini Sece, itu kan fungsi dari dicuci itu bukan untuk melengketkan tepung, tapi untuk membersihkan jamur. Jadi jamur di pasaran itu kan ada yang kotor, ada yang berbau, amis, bukan amis sih, apa ya, lengur gitu ya Sepuh ya. Nah, sebelum kita olah, kita rendam pakai air garam. Sedikit garam, 5 menit, 10 menit, kita angkat, tiriskan, kita bilas dengan air bersih lagi. Nah, setelah itu dikeringkan, boleh masuk kulkas, paling cepat
ataupun di ruangan terbuka. Nah, untuk melengketkan tepung adonan kriuknya, Sece bisa pakai tepung adonan yang basah. Jadi kita bikin adonan tepung yang dicampur air. Nah, celup di sana dulu, baru kita guling-guling ke tepung ya, seperti tepung kriuk yang tadi bikin itu ya. Iya. Oh, baik. Betul. Pakai tepung yang campur air yang kayak gini tadi. Ya, itu. Itu yang untuk melengketkan tepungnya Sece, bukan cucinya. Cucinya itu untuk biar kalau jamurnya itu jamur tiremnya itu bau biar hilang. Kalau kotor biar hilang gitu. Nah, taruh merica dikit ya, supaya merica bisa hilangkan bau-bau ya. Oh, merica bisa hilangkan bau-bau ya, Suku ya. Garam dikit ya. Jadi taruh di sini mericanya dengan garam ya. Ya, gitu. Ada pertanyaan lagi mungkin dari Bapak Ibu Sesyong Sece yang ada di YouTube ataupun langsung mau live tanya dengan Foni Sece hari ini? Kamu kopi ini di YouTube aku yang tanya. Nah, aku ini ada yang tanya, itu kalau pakai jamur siangku bisa nggak ya? Siangku, kalau siangku itu lain lagi resepnya. Bikin malam bulan bergaya. Nanti kapan-kapan kalau mau belajar, saya bisa ajari. Waduh, Suku namanya cantik bener. Pasti rasanya enak tuh. Ya, dari siangku toh. Siangku nanti digunting bulat-bulat kayak ini. Oh. Itu lain lagi resepnya. Oh, baik. Semoga nanti Suku ada waktu luang. Mungkin kita ada beberapa sesi ya selama pandemi ini, daripada kita keluar rumah nggak jelas. Nah, kita bisa praktekin nih makanan yang bernama malam bulan bergaya. Iya, itu pakai siangku. Baik, nanti kita tunggu ya Bapak Ibu Sesyong Sece. Semoga Foni Sece ada waktu dan beliau bisa mendemokan lagi kepada Bapak Ibu Sesyong Sece semua. Iya, boleh, enggak apa-apa. Oke, untuk kegiatan hari ini, demo masak, kita akan upload di YouTube ya, Bapak Ibu Sesyong Sece. Jadi di sana akan lengkap resep-resepnya, kita akan list out di sana, dan video-video yang tadi kita tampilkan, kita juga tampilkan di YouTube. Nah, pastikan Bapak Ibu Sesyong Sece juga sudah memantau YouTube kita, Instagram kita. Baik, Suku, kalau nggak ada pertanyaan, ini kita sangat kangen sama Suku. Suku boleh pamitan terlebih dahulu. Kita akan lanjutkan untuk menyampaikan beberapa informasi ya. Ya. Oke, Suku, selamat siang dan kangen Suku atas waktunya. Selamat siang, kangen semua Sesyong Sece ya. Sece, kangen. Kangen, Sece, Suku. Ya. Baik, Bapak Ibu, saya ada sedikit informasi. Nah, tadi sudah kita belajar banyak ya mengenai masakan vegan. Nah, tentunya kalau kita mau bosan nih, maksudnya bagaimana sih rasanya masakan vegan? Nah, Bapak Ibu Sesyong Sece boleh mencoba untuk memesan nih. Untuk periode terakhir, alias periode kelima, kita sudah membuka catering vegan ini sejak sejak akhir bulan Agustus. Nah, sampai besok pertengahan September ini kita akhirin periode bulan 7 berbuka. Jadi bagi Bapak Ibu Sesyong Sece yang mau memesan, silahkan menghubungi relawan ya. Terus kita besok sampai hari Rabu saja. Jadi Bapak Ibu ini ada nasi gudeg, gimana rasanya nih? Nah, penasaran boleh langsung pesan ke relawan kami. Ada nasi tim, ada nasi kuning, semua dibanderol dengan harga 15.000 per porsi. Nah, ini Bapak Ibu tidak perlu khawatir ya, murah meriah dan pastinya kita melindungi bumi.
karena selama bulan 7 penuh berkah ini, seluruh relawan suci mensosialisasikan pola hidup sehat bervegetaris. Ya, jadi harapannya Bapak Ibu sudah mengenal pola hidup yang sehat dan bisa melindungi bumi. Kita tunggu ya orderannya sampai hari Jumat. Jadi besok terakhir kita akan tutup karena persiapan untuk masak dan pengaturan pendistribusian pengambilan. Nah, ini stoknya terbatas. Pasti ya. Jadi kita per menu hanya siapin 50 porsi aja. Dan sekedar informasi, setiap periodenya kita sampai ke banjiran orderan. Jadi saking banyaknya peminatnya ya. Terus yang berikutnya adalah kami mengundang Bapak Ibu Sesyong Sece untuk mendengarkan sharing belajar bersama pada esok malam hari. Nah, ini tanggal 11 September ya, hari Jumat, jam 18.45 sampai jam 8. Nah, sharingnya besok itu tentang pentingnya berbakti kepada orang tua sebelum terlambat. Nah, ini Bapak Ibu Sesyong Sece yang memiliki Zoom, karena ini kita tidak tayangkan secara live di YouTube. Jadi Bapak Ibu Sesyong Sece perlu download Zoom terlebih dahulu. Dan nanti tinggal masukkan ID Zoom-nya ini, yang sudah tertera di layar ya. Nah, nanti kalau ditanya password, masukkan saja PCSBY. Nanti pasti sudah bisa bergabung. Nah, selanjutnya, setiap weekend kita akan ada Suci Talk. Nah, ini bagi Bapak Ibu yang merasa selama masa pandemi, anak-anak ini jadi ikut stres ya. Jadi karena bosen di rumah, nggak boleh main sama temen, nggak ketemu teman-teman di sekolah. Nah, bagaimana cara kita mendukung anak-anak dalam menghadapi rasa tertekan ya. Nah, ini parenting session, jadi nanti Bapak Ibu Sesyong Sece boleh bergabung saat hari Sabtu pukul 4 sore sampai setengah 6 sore. Nah, ini disiarkan langsung di YouTube, Facebook, dan Instagram Suci Indonesia. Nah, bagi Bapak Ibu yang sudah memiliki Zoom, lebih enak lagi bergabung melalui ID yang ada di bawah. 445, 445, 4000. Ya. Jadi jangan lewatkan, karena ini adalah topik tentang parenting. Baik, selanjutnya ini saya sedikit informasikan bagi Bapak Ibu yang ingin mengetahui update-update kegiatan relawan Suci Surabaya, dan juga ingin mengetahui jadwal-jadwal kelas memasak dan secara online ya pastinya, dan juga jadwal-jadwal belajar bersama secara online. Bapak Ibu bisa follow dan subscribe sosial media kita ya. Ini semuanya tinggal ketik Suci Surabaya. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kita pada malam hari ini, pada siang hari ini. Ya, jadi terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu Sesyong Sece sampai di akhir sesi kelas memasak online menu sehat pada bulan 7 penuh berkah. Nah, nanti informasi kegiatan-kegiatan serupa akan kita share di sosial media kita. Jadi pastikan Bapak Ibu Sesyong Sece follow, subscribe, dan pantengin terus sosial media kita. Baik, Bapak Ibu, sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan selamat sore. Kangen. Selamat sore, Kangen. Sore, Kangen. Siapa ini kan mau minta lagi buat JDA di untuk siapa Tolongma. Kemarin Tolongma kan dia ngambil dari Kangen. Kangen, C. Cuma saya tanya, definisi kan akhir bulan baru jalan. Tadi kan kita kalau di sekarang kan